Selamat pagi para pecinta tabu lampot. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman saya dalam merawat jambu kristal saya. Ini adalah calon buah kedua ya. Calon buah kedua. Nah, kemarin setelah kita panen, daunnya kita habisin. Jadi tanpa sisa. Lalu kita lihat perkembangan setelah hampir 1 bulan lebih. Jadi ternyata beda-beda sih tiap tanaman, tapi ya space-nya paling antara 2 mingguan lah. Nah, kalau ini memang sudah mulai subur ya. Ini terbukti, jadi daun yang tua udah hampir nggak ada. Nah, ini kita buang daun-daun yang udah tua. Jadi tadinya habis berbuah langsung kita habisin daunnya, kita pruning, kemudian ranting-ranting yang kurang bagus kita pangkas. Nah, sudah muncullah sekitar 3-5 ranting daun ya, berarti kan sekitar 6-10 daun dalam satu ranting. Nah, lalu kemudian sudah muncul bunga belum? Ternyata sudah. Kita hitung 1, bunganya 1, kemudian ini ada 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, ada 10 lah. Jadi daun bakal bunganya sama bunganya ada 10, 11, 12, ada 12. Nah, ada 12 ya, wajar. Yang saya review tadi ada sekitar 16. Nah, kurang lebihnya sama lah. Nah, nanti ini kan daun mudanya juga masih banyak. Jadi kemungkinan untuk muncul bakal bunganya, ini ya ada 15 lagi. Jadi kemungkinan untuk muncul bakal bunganya pasti masih ada. Oke ya. Lalu kemudian setelah tahap itu nanti biasanya di pangkal-pangkal ini daunnya udah mulai menua. Nanti kita buang juga. Kemudian ranting-ranting susu nanti kita buang. Jadi biasanya setiap minggu kita di weekend itu ya, Sabtu Minggu kita cek perkembangannya seperti apa. Nah, saya membuat channel ini sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan ya dari teman-teman pecinta tabu lampot di grup Facebook Jambu Kristal, maupun di Facebook saya, maupun di YouTube, maupun di IG. Kan banyak pertanyaan gitu, pendek-pendek kok bisa berbuah, kok nggak pada rontok. Nah, saya ingin berbagi trik-trik tersebut. Jadi tadinya ini memang udah berbuah sekali, habis berbuah kan nggak ada bakal bunganya tuh, langsung saya habisin. Tek. Kecuali kalau ini memang ada bakal buahnya. Nah, saya sisakan di ujung, jadi jangan dihabisin. Ya, buat alat bernapas. Jadi beda karena kan tadinya ini udah habis berbuah, kita panen, kemudian ya itu tadi saya buang habis daunnya, lalu lah muncul bakal bunga baru. Kira-kira seperti itu strateginya. Jadi ya paling soal jam terbang sama pengalaman kan gak harus manis, pahit juga perlu. Saya pertama kali memelihara jambu kristal itu ya mati. Saya beli lagi, saya coba rawat. Ya kadang pasang surut. kadang saya bongkar lagi untuk ini apa sih penyebabnya ya, otak-atik sendiri sambil nyari referensi di Google, di YouTube dan sebagainya, dan itu juga ternyata sangat membantu. Jadi kadang-kadang bisa saja sih yang saya uraikan ini menjadi jawaban, tapi bisa juga baru di beberapa bulan kemudian di langkah kelima Anda baru bisa menjawab dari semua pertanyaan Anda, kegelisahan Anda gitu, masalah Anda gitu. Kalau selama ini kan saya biasanya fokusnya gimana sih cara memilih bibit gitu, Pak. Saya anjurkan yang batang besar, yang cangkok, yang usianya udah lama, usahakan datang ke lokasi. Itu pilihan-pilihan yang terbaik gitu. Bukan berarti beli online juga nggak bagus gitu, tapi kan resikonya lebih besar. Nah, kalau mau aman memang datang langsung ke lokasi ya, atau ya itu tadi batangnya yang udah besar dan usahakan dari turun cangkoknya udah lama. Itu tips berikutnya. Kemudian potnya harus lebih besar, medianya harus lebih besar, pagi sore harus disiram, jangan lupa. Karena di pot apalagi masih tahap perawatan,
kebutuhan akan air, nutrisi, apalagi sedang berbunga, berbuah, kebutuhan air, nutrisi itu luar biasa. Sebulan sekali lah dikasih pupuk secukupnya. Kalau saya pupuk kandang biasanya. Kemudian kalau Anda mau nanam di pot memang bagusnya pakai cangkok ya, pakai cangkok. Apalagi pembuatan channel ini memang bertujuan bisa sharing ya, bisa membantu teman-teman dalam penghobi tabu lampot jambu kristal. Kemudian nanti kan ini sebentar, mungkin beberapa minggu ke depan kita mulai buang-buangin ini daun-daun yang mulai menua kembali. Nanti kita buang-buangin. Kemudian bakal buah yang kira-kira gak bagus juga, kalau belum terseleksi secara alam nanti saya seleksi sendiri, kita buang juga. Karena kan kalau bakal bunganya banyak, dia kan nyerap nutrisinya juga terbagi-bagi, makanya ya mendingan sedikit tapi bagus gitu, tapi banyak buahnya tapi besar-besar gitu, daripada kita memaksa biar berbuah semua. Nah gitu. Yang paling sering ditanyakan sih memang soal rontok ya. Yang jelas sinar matahari cukup harus dapat, kemudian itu tadi pagi sore harus disiram, selalu saya tekankan, karena memang kebutuhan nutrisi ketika sedang berbunga dan berbuah kecil-kecil itu sangat banyak. Oke ya, saya kira itu saja dari saya. Demikian tips-tips saya dalam berbagi ilmu, dan mudah-mudahan bermanfaat buat para pecinta tabu lampot semua. Terima kasih.